Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 2 dari Januari 2024, maka kita masuk kepada kajian yang baru, kajian yang berhubungan dengan manhaj. Lalu apa itu kajian yang berhubungan dengan manhaj? Apa itu makna dari manhaj? Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa makna manhaj dari segi lughah dan istilah, maka dari segi lughah kalimat manhaj diambil dari wazan maf'al, dari fi'il nahaja yanhaju nahjan, ala wazan maf'al menjadi manhaj. Maka apa maknanya dari segi lughah? Manhaj diambil dari nahaja yanhaju nahjan manhajan. Maknanya adalah at-tariq al-mustaqim al-bayyin. Maka makna manhaj dari segi lughah adalah jalan yang lurus. Maka dinamakan manhaj dari segi lughah ataupun minhaj, al-minhaj dari segi masdar, dia adalah maknanya jalan yang lurus. Dan kalimat manhaj ini telah datang di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman di surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Maka telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas makna wa minhajan ay sabilan wa sunnatan. Maka untuk segala agama itu kami telah menjadikan bagi kalian sir'atan wa minhajan. Kata Ibnu Abbas adalah sabilan au sunnatan. Maka di dalam syariat ini telah kami berikan sir'atan wa minhajan, maknanya jalan yang lurus bagi mereka yang ingin berpegang teguh kepada agama Islam, maka telah datang jalannya yang lurus. Ini dari segi makna lugawi apa itu manhaj. Adapun dari segi istilah, telah didefinisikan manhaj oleh para ulama, maka dia adalah suatu kaidah ataupun qanun, qawaid al-ilmiyah allati yaslukuha al-aql lil bahats anil haqiqah. Maka maknanya dari segi istilah adalah dia suatu kumpulan dari kaidah-kaidah yang menunjukkan kepada akal, yang menyebabkan kita ini mengikuti jalan yang lurus. Maka ini yang diinginkan dengan manhaj dari segi istilah. Lalu kita ingin mempelajari di sini manhaj jalan yang lurus diidhofahkan kepada manhaj apa? Manhaj as-salafu as-saleh. Maka kalau begitu setelah diidhofahkan, apa itu manhaj as-salafus saleh? Maka makna manhaj tadi telah kita sebutkan, jalan yang lurus. Setelah diidhofahkan kepada as-salafus saleh adalah jalan yang lurus yang difahami oleh para as-salafus saleh, dan yang diinginkan as-salafus saleh mereka yang hidup di zaman Nabi dan kemudian di zaman tabi'in
pengikut para sahabat, dan kemudian itba'ut tabi'in, pengikut dari para tabi'in. Maka makna dari manhaj as-salafus saleh, mengikuti jalan yang lurus dalam beragama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi. Kemudian Nabi meninggal dan ilmu ada di para sahabat, diambil oleh para tabi'in. Dan ilmu ada di para tabi'in, meninggal para sahabat, diambil oleh itba'at tabi'in. Yang ditutup dengan kurun tabaqah yang ke-9, seperti ada padanya Imam Asy-Syafi'i, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Yazid ibnu Harun, dan para ulama ahli sunnah yang hidup di zamannya sebelum zaman Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad telah keluar dari kurun as-salafus saleh. Lalu kalau begitu kita mengetahui sekarang bahwa manhaj as-salafus saleh maknanya adalah kita sekarang melaksanakan peribadatan kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai manusia masuk seluruhnya kepada keumuman ayat, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menjadikan jin dan manusia untuk beribadah. Maka dalam jalan beribadah itu beraneka ragam dikarenakan iblis menyesatkan kaum muslimin. Sehingga semua akan mengaku ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Bahkan yang notabene bukan dari kelompok Islam pun akan mengatakan ini jalan yang lurus dan ini jalan yang benar. Maka contohnya orang Yahud yang menyembah Uzair sebagai anak Allah. Seorang Rasul yang diutus setelah Musa diangkat derajatnya sampai dikatakan anak Allah. Maka mereka meyakini agama mereka benar. Padahal mereka mengatakan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Uzair Nabi dianggap anak Allah. Kemudian hancurlah agama Yahud. Allah mengutus agama dari An-Nasara yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam, mengajak kepada tauhid. Setelah Allah mengangkat Isa ibnu Maryam, didatangkan Santo Paulus, in English Saint Paul, yang mana Saint Paul ini orang Yahudi, majsus, menjadi mata-mata, dimasukkan kepada orang Nasara untuk menghancurkan Injil yang asli, yang menyembah kepada Allah. Isa mengajak kepada Allah alaihi salam, penyembahan. Dan dia Rasul. Seperti di dalam ayat Al-Quran yang banyak tentang hakikat bagaimana dakwah Isa. Maka ditahrif, dipalingkan kepada Trinitas. Maka Santo Paulus memasukkan di dalam Injil yang dia gubah seperti ajaran Yahudi, yang hakikatnya dia seorang Yahudi. Kalau dulu Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, maka mereka membuat Isa ibnu Maryam juga anak Allah. Maka kalau antum melihat bagaimana teologi agama Nasara, maka mereka membuat bulatan. Ini adalah Allah. Kemudian dibagi 3. Allah Bapa sepertiga, Allah Anak sepertiga, Ruhul Kudus atau Bunda Maria atau Jibril sepertiga. Dan mereka semuanya berhak diibadahi. Maka lihat, di sini mereka menyembah kepada 3 yang satu. Dinamakan dengan Trinitas, bahasa Arabnya Ats-Tsalitsu Tsalatsa. Dan ini ucapan yang kufur, seperti Allah berfirman, laqad kafaral ladina, telah kufur orang-orang yang mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu tetapi 3. Maka kelompok An-Nasara sama dibuat oleh Santo Paulus Al-Yahudi untuk sama menyembah kepada selain Allah.
Maka mereka di saat mengetuk kening dan dada kanan dan dada kiri sebagai lambang teologi mereka, mengetuk kening beribadah kepada Allah Bapa. Allah tapi Bapaknya. Kemudian dibagi ibadah sepertiga lagi. Yang kedua, 2/3 untuk and his son, untuk anaknya, Jesus Christ. Jadi dibagi ibadah. Dan yang ketiga, mengetuk dada kiri, ikhtilaf antara Ruhul Kudus, the soul of the spirit, in Englishnya mereka bacakan, and the soul of the spirit. Tafsirnya ikhtilaf. Pertama, Ruhul Kudus, dan ini jauh Ruhul Kudus. Namun yang mendekati adalah Bunda Maria. Maka di sini sesuai dengan ucapan Allah tadi, telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 dari 1, dan juga penjelasannya di hadis Ibnu Mas'ud yang di Sahih Al-Bukhari. Qad syatamani Ibnu Adam, maka telah mencelaku, telah menamparku, kata Allah, Bani Adam, dan aku menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, namun mereka menamparku, menghinaku. Dengan apa? Za'amu bi'annani, mereka menyangka orang-orang Nasara, Yahudi, dan yang lainnya, inni ittakhadtu waladan wa zaujah. Ini lafadznya. Maka mereka menamparku dengan mengatakan, aku butuh kepada anak. Maka ini penghinaan, maknanya seperti kita. Kita jika meninggal, siapa yang akan meneruskan dakwah kita? Siapa yang akan memegang harta-harta properti kita? Anak-anak kita. Berarti butuh penerus, karena akan mati. Maka Allah apakah akan mati? Sampai membutuhkan anaknya, Isa nanti. Maka tidak butuh. Ini penghinaan. Dan kedua, penghinaan di mana aku membutuhkan istri. Maka bagaimana Allah menikahi Bunda Maria? Seorang perempuan, manusia yang sudah meninggal. Kenapa Allah tetap hidup dan istrinya meninggal? Kenapa tidak dipanjangkan umurnya terus sama seperti dia? Namun sekarang sudah meninggal. Allahul musta'an. Maka kata Allah, telah mencelaku Bani Adam dengan menjadikan aku mengambil anak dan istri. Kemudian Allah berfirman, wa ana as-samad lam alid walam ulad walam akun li kufuwan ahad. Maka Allah mengatakan itu kepada dirinya, aku ini berdiri sendiri, aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan aku berbeda dengan makhluk. Nothing compares to Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah. Kemudian Nabi di saat membaca hadis ini, menjelaskan hadis ini dan membaca ucapan Allah, dibacalah oleh Nabi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka syahidnya dari ucapan kami bahwa agama Islam agama yang benar. Semua kelompok mengaku agama Nasara, agama Yahudi juga benar. Namun tidak semua yang mengaku benar adalah hakikatnya benar. Maka oleh sebab itu, dari kelompok yang notabene Islam juga, dari kelompok As-Sufiyah, dari kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah, dari kelompok Jama'atut Tabligh, dari kelompok Al-Khawarij yang merongrong pemerintahan, selalu pingin perang dengan pemerintah, atau kelompok ISIS di zaman now, kalau dulu DITI dan yang lainnya, dan sepemikiran dengan itu, Islam Jamaah dan yang lainnya. Dan begitu pun kelompok Ikhwanil Muslimin dari zaman dulu, baik di Mesir atau di Indonesia, yang masuk kepada partai ataupun tidak, yang jelas pemikiran mereka semua bukan dari kelompok Ahlus Sunnah As-Salafiyah, meskipun notabene-nya mereka Muslim. Dan mereka mengaku benar. Semua mereka menganggap agamanya benar. Jadi kesimpulannya, kebenaran Siratal Mustaqim, manhaj yang benar hanya satu. Namun semua orang mengakuinya. Maka apakah kalau semua orang mengakuinya terus kebenaran menjadi mutlak? Jadi benar itu banyak? Tidak. Kebenaran hanya satu. Mana dalilnya? Hadis iftirakul ummah.
Di mana Nabi mengatakan dalam perpecahan umat, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Bahwa Allah, kata Nabi, akan menjadikan kaum muslimin terpecah-pecah lebih banyak dari Nasara dan Yahud. 73 golongan. Semuanya kulluha finnar, di api neraka. Hanya satu yang benar dan selamat. Ini poin pendalilan. Bahwa banyak yang mengaku kami agama Islam yang benar, kami jalannya benar. Namun kebenaran hanya satu. Ini yang dijadikan poin bagi pendalilan kita. Kebenaran hanya satu dan semua kelompok mengajak kepada kebenaran dan mengaku mereka benar. Apa kata Nabi? Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di api neraka, semuanya salah, semuanya the wrong path. Salah jalan, berdakwah kepada kesesatan. Illa wahidah, kecuali satu. Barulah ditanya oleh para sahabat. Lalu, mahya wahidah ya Rasulullah? Apa yang satu itu ya Rasulullah? Dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah apa-apa yang aku padanya, para sahabatku. Dan di riwayat yang lain al-jamaah. Dan di riwayat yang lain as-sawadul a'dham, jumlah yang besar yang hidup di zaman Nabi dari para sahabat. Maka ikutilah itu. Itu jalan yang benar. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kebenaran hanya satu. Agama Islam dulu yang ada di zaman Nabi satu. Nabi mengajari Islam di Madinah. Dan para sahabatnya Abu Hurairah dan Bilal ibn Rabah dari Afrika. Dan Salman Al-Farisi dari Faris, sekarang negeri Iran. Dan Abu Hurairah dari Yaman, bukan dari Saudiyah misalnya. Semuanya diajari agama yang satu. Namun sekarang jadi bermacam-macam. Ada agama Islam Syiah, ada agama Islam Sufiyah, ada agama Islam Khawarij yang merongrong pemerintahan, dianggap semua pemerintah kafir. Dan akhirnya mereka bergerilya melawan pemerintah di hutan-hutan misalnya untuk menjatuhkan NKRI. Ini tipenya. Dan ada yang sibuk yang lain dengan dakwah-dakwah yang salah jalan. Alhasil mereka semuanya mengaku kelompok yang benar juga. Namun Nabi mengatakan yang benar hanya satu, yang masuk surga hanya satu. Siapa? Itulah yang mengikuti para sahabat dan diikuti setelah itu ilmunya oleh tabi'in dan itba'ut tabi'in. Maka inilah hakikat kenapa kita mempelajari ilmu manhaj. Kembali kepada ilmu yang dipelajari di semua pondok pesantren dan semua yang namanya dakwah. Maka dipelajari ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab. Ilmu membaca Al-Quran, mulai dari tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran, bahkan naik ke atas derajat qiraatil Quran. Dan dari bahasa Arab belajar ilmu nahwi, belajar ilmu sarf, belajar ilmu percakapan agar bisa berbahasa Arab. Dan dari segi ilmu fikih, belajar fikih bagaimana sholat, bagaimana membayar zakat, bagaimana berwudu yang benar. Ini semuanya ilmu alat. Dan dipermudah dengan ilmu usul fikih dan juga ilmu hadis untuk mempelajari mana hadis yang sahih dan yang dhaif. Ini semuanya ilmu alat. Yang mana ilmu alat ini akan membantu dari pemahaman kita kepada agama, namun tidak memahamkan kita kepada manhaj as-salaf. Maka berapa dari orang-orang as-sufiyah belajar ilmu lughah Arabiyah dan sangat mutkin. Maka mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Masalah nahwu jagonya. Namun melaksanakan doa kepada para wali yang sudah meninggal. Namun ilmu mereka as-sufiyah. Mereka menganggap fulan ibnu fulan wali dan doanya bisa mengijabahi padahal sudah mati dan sebagainya. Dan mereka melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan yang ma'ruf. Maka di sana ada kelompok Asyiah. Belajar bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Namun kelompok Syiah ini menganggap bahwa
Al-Husain dan anak-anak keturunannya seperti yang tadi pagi kita pelajari. Al-Husain mempunyai anak Zainal Abidin, Zainal Abidin mempunyai anak Al-Baqir, Al-Baqir mempunyai anak dari Ja'far As-Sadiq, dan terus sampai Al-Askari, Al-Askari kepada Mahdi Muntadhar, 12 imam. Mereka meyakini 12 imam ini tidak meninggal, berputar-putar di langit melindungi orang Syiah. Ini kufur. Lalu bagaimana mereka mempelajari bahasa Arab, mempelajari fikih, mempelajari terus dari ilmu-ilmu, namun mereka tidak mempelajari ilmu manhaj salafi, ya akhirnya mereka terbawa dengan ilmu-ilmu mereka alat dan menjadi pemahaman yang manhajnya tidak benar. Maka oleh sebab itu kita di sini yang notabene mengaku ahli sunnah, mengaku dakwah kita as-salafiyah, mengikuti jalan para salafus saleh, maka kita harus mengetahui ilmu manhaj tersebut. Karena apa yang kita pelajari dari bahasa Arab, dari ilmu usul fikih, dari ilmu hadis, kemudian kita tidak mengetahui manhaj yang hak, maka pemahaman Al-Quran kita tidak mengikuti as-salafus saleh misalnya. Dan akhirnya dakwah kita serampangan, tidak mengikuti dakwah-dakwah yang benar. Akhirnya kita akan bergabung dengan kelompok Jama'atut Tabligh. Kelak akan menjadi dai, bergabung dengan orang-orang Ikhwanil Muslimin, bergabung dengan kelompok Syiah, bergabung dengan jadi Sufi, atau bahkan jadi kelompok ISIS, memerangi pemerintah. Padahal ilmunya kuat, hafalan Al-Quran ada. Ini karena tidak mempelajari manhaj. Maka jika antum mengetahui bagaimana permasalahan manhaj ini sangat penting, Syekh kami di Yaman, muridnya Syekh Mukbil Abdurrahman Al-Adni, yang mana dia mempunyai pondok yang besar di Aden dan mempunyai university di Aden. Insya Allah kalian, insya Allah Hudzaifah, dan setelah Hudzaifah, setelah setiap tahunnya akan kita kirim ke sana, ada university juga di sana. Maka dibunuh Syekh Abdurrahman oleh orang Khawarij tadi, yang salah jalan, yang menganggap bahwa selain dari mereka kafir. Orang Khawarij ini masih ada di YouTube, belum ditutup. Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Jika antum dengar Al-Qurannya sangat merdu. Jadi hafal Al-Quran orang ini. Namun kenapa bisa jadi dia memberondong Syekh Abdurrahman sampai meninggal? Dan jika dilihat bagaimana cara merencanakan pembunuhan, dia datang ke pondok. Seperti kita. Kita menjadi imam sholat. Begitupun Syekh. Dihitung berapa langkah Syekh dari rumah ke masjid. Dipelajari. Agar nanti di saat dia berjalan, datang mereka memberondong. Maka dipelajari, Syekh itu keluar setelah adzan berapa menit, agar tidak nongkrong, menunggu di depan rumahnya atau di masjid untuk menembak dan sebagainya. Dipelajari semua. Dan dia hafidh Al-Quran. Kesimpulannya, ilmu-ilmu yang kita pelajari dari lughah Arabiyah, dari menghafal Al-Quran, bahkan qiraat, bahkan ilmu hadis, kita memahami hadis dengan sanad, haddatsana fulan an fulan, dan mengetahui ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Namun tidak mengetahui manhaj, kita akan dibawa ilmu kita, hafalan Al-Quran kita, ilmu hadis kita, bahasa Arab kita kepada kesesatan. Seperti Khawarij, seperti orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Maka orang-orang Khawarij yang dulu di zamannya membunuh Utsman radhiyallahu anhu dan membunuh Ali. Maka antum siapa tahu siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman ibnu Muljam. Dia hafidh Al-Quran. Sama, qari'ul Quran juga. Dan setelah dibunuh malah dipuji. Siapa yang memuji? Abdurrahman ibnu Hatton. Seorang muhaddits di zamannya. Meriwayatkan dari Aisyah. Lihat bagaimana mereka ahlul hadis, ahlul ilm. Namun tidak mempelajari permasalahan manhaj as-salaf. Akhirnya mereka ilmunya tidak bermanfaat. Maka oleh sebab itu, saya sekarang mulai membuka ilmu manhaj ini, agar kalian memahami Al-Quran, dan kalian memahami hadis, kalian mempelajari ilmu
tajwid dan membaca dengan qiraat dan menghafal hadis dengan sanad dan menghafal mutun-mutun, dan jadi kalian menjadi imam dalam keadaan manhaj yang hak, dalam keadaan jalan yang lurus. Maka permasalahan manhaj ini telah kami sebutkan tadi dari segi makna lugatan dan istilahan. Maka dari segi lugah, manhaj adalah jalan yang lurus. Dan dari istilah tadi, jalan yang lurus yang bersumber pemahaman Al-Quran dan sunnahnya kepada pemahaman as-salafus saleh. Lalu mana pendalilan di dalam Al-Quran bahwa permasalahan manhaj ini harus dipegang? Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat-ayat dan hadis. Adapun di dalam ayat seperti Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah yang lurus, agama yang lurus. Wala tafarraqu, janganlah kalian menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Jangan mengikuti as-syiah, as-sufiyah, al-khawarij, jamaat tabligh, ikhwanil muslimin, dan kelompok-kelompok yang ada pecah belah sekarang. Tidak. Dan begitupun ayat pertama tadi. Dan yang kedua Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maknanya wa anna hada sirati mustaqiman. Inilah jalan manhajku yang lurus, kata Nabi dalam berislam. Maka Nabi Allah telah mengatakan kepada nabinya, katakan ini jalan yang lurus yang ya Muhammad. Ikuti, seorang muslim ikuti jalanku. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh, wajib kalian mengikuti jalanku. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti penyimpangan, sempalan-sempalan, karena kalian akan sesat. Fatafarraqu an sabilih, kalian akan terpecah dan sesat dari jalan yang benar. Maka ayat ini sangat jelas bahwa agama yang benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Nabi pada saat itu di dalam hadis asbabun nuzul ayat ini telah dikeluarkan ashabus sunan. Sebab turunnya ayat ini, Nabi menggaris garis yang besar dengan tongkatnya, garis yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian setelah garis yang besar, contohnya gini, maka di kanan dan di kirinya ada garis-garis yang lain. Gambarannya seperti apa? Seperti tulang iga ikan. Maka seperti itu. Ini nanti lagi dibenerin. Maka di dalam hadis itu disebutkan setelah Nabi menggambar garis yang lurus dan besar, kemudian di kanan dan di kiri seperti tulang iga ikan yang sudah dimakan dagingnya, kemudian Nabi membaca ayat ini, turun ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalan yang lurus, yang tulang iga tadi yang besar, inilah Islam yang lurus. Ikuti dia. Inilah jalanku, kata Nabi. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti iga-iga yang kecil ke kanan dan ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka setiap dari cabang-cabang ini, kata Nabi di hadis itu, asyaiton yad'u ilan nar. Ada padanya syaitan yang mengajak kepada kesesatan dan kepada api neraka. Maka di sini kita mengetahui bahwa syaitan yang menyebabkan penyimpangan dari agama Islam. Maka Khawarij mengatakan kita muslim. Lalu kenapa membunuh Syekh Abdurrahman Mar'i? Karena mereka menganggap dirinya paling benar dan Syekh Abdurrahman dai kepada kesesatan, dai salafi, dai ahlu sunnah, dibunuh. Maka akhirnya orang ini alhamdulillah tertangkap dan sekarang akan dikisos. Kalau di Yaman dikisos. Bunuh, tidak ada penjara 5 tahun, nanti 3 tahun keluar. Tidak. Bunuh lagi. Maka seperti hadis, an-nafsu bin nafsi. Yang membunuh, dibunuh lagi. Akhirnya orang takut. Maka di Yaman itu bebas senjata. Kita juga punya pistol. Banyak, ada 3. Namun, tidak ada yang berani menembakkan membunuh orang.
Di sana setiap Jumatan mereka membawa senjata AK-47, Automatic Kalashnikov 47, ditenteng. Dan bahkan kalau di desa seperti di Ma'rib dulu, maka mereka mempunyai peluru-peluru yang dipakai diselendangkan, X. Maka datang Jumatan seperti itu tampangnya. Namun apakah mereka berani membunuh satu orang? Tidak. Karena jika mereka berani membunuh, akan dibunuh lagi. Itulah kenikmatan negara yang aman. Meskipun mempunyai senjata, takut kepada Allah. Dan takut untuk dibunuh jika dia membunuh. Di Indonesia bagaimana? Para preman, para pembegal, hanya pisau. Tapi bisa membunuh. Itulah karena tidak ada rasa takut dan tidak ada kisos. Yang membunuh ya sudah mungkin nanti di penjara 3 tahun, 2 tahun dibebaskan. Namun di sana yang membunuh dibunuh lagi. Maka mereka sekarang sedang diadili dan akan dibunuh. Lalu kalau dibunuh bagaimana? Dibawa ke lapangan. Ditonton oleh orang-orang. Nih pembunuh Syekh Abdurrahman Mar'i akan dibunuh. Dijadwalkan di hari demikian, maka dia akan ditembak di depan umum. Kalau di sana ditembak biasanya. Tidak dipenggal. Yang penting mati. Maka kesimpulannya, tadi ayat yang kedua menunjukkan bahwa kita harus memegang manhaj as-salaf. Dan yang ketiga, ataupun hadis tadi, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana disebutkan setelah Nabi menggambar garis yang lurus dan garis-garis kanan dan kiri, menyebutkan inilah garis yang lurus, ikuti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. Maka hadis ini menjelaskan setiap jalan-jalan yang kecil-kecil tadi ada syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Ini ajaran Nabi untuk mempelajari manhaj di dalam hadis agar menjauhi jalan-jalan, dan juga Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga ayat yang ketiga, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi nabi setelah datang petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini poinnya, dan mengikuti jalan manhaj selain manhaj as-salafus saleh, mengikuti orang-orang as-sufiyah, mengikuti orang-orang al-khawarij, mengikuti kelompok Ahmadiyah, mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan mereka tersesat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka tersesat. Dan kelak di hari akhirat akan dimasukkan kepada api neraka. Maka 3 ayat ini menjadi pendalilan tentang pendalilan wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Dan begitu pun di dalam hadis, seperti hadis iftiraqul ummah tadi. Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di api neraka. Dari 73 itu berarti 72 karena dikecualikan hanya satu yang benar. Jadi kesimpulannya dari pendalilan Al-Quran dan hadis tadi, bahwa Nabi telah memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj yang hak. Maka barang siapa yang mengikuti subul, tadi di dalam surat Al-Isra yang dijelaskan, Nabi menggambar garis yang besar kemudian garis-garis yang kecil, maka barang siapa yang mengikuti as-subul ataupun jalan-jalan yang sesat ataupun jalan-jalan yang menyimpang, maka akan masuk kepada kesesatan dan kepada api neraka. Maka kesimpulannya di sini, kaum muslimin yang beraneka ragam tadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Tidak ada dai-dai yang mengatakan semua agama benar. Jadi akhirnya kemarin tahun baru dan juga 25 Desember seperti yang dilakukan orang-orang besar, kita mengucapkan selamat kepada
kelompok orang-orang demikian dan demikian. Selamat hari Natal. Maka ini jelas toleransi yang salah. Mereka disebutkan di dalam hadis tadi menampar Allah, menghinakan Allah dengan menyangka Allah itu mempunyai anak dan mempunyai istri. Kita katakan selamat bagi mereka. Maka ini perkara yang haram. Allah murka kepada mereka, kita katakan selamat. Maka ini toleransi yang kebablasan. Maka manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang hak, yang menyebabkan kita masuk kepada surga. Adapun manhaj-manhaj selain ahli sunnah, maka kata Nabi semuanya di api neraka, sehingga kebenaran hanya satu. Lalu bagaimana jika mereka pun mengatakan kami pun kelompok yang benar, maka kita katakan semua kelompok akan mengatakan kami yang benar, namun di sisi Allah hanya satu. Dan ini masuk kepada pepatah syair cinta di Arab. Apa? Ingat ya Hudzaifah? Kullu man yadda'i, ini lafaz yang benar tadi di makna. Kullu man yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Maknanya semua para laki-laki GR. Dia mempunyai hubungan dengan si Laila, yang mana Laila itu perempuan yang sangat diidam-idamkan oleh laki-laki. Maka dari laki-laki yang ada semuanya GR. Oh, Laila ketemu aku di pasar, dia mengedipkan mata. Dipikirnya Laila itu mencintainya, padahal mengedipkan mata karena ada lalat. Oh, aku melihat Laila, dia tersenyum kepadaku. Padahal GR dia. Dia tersenyum kepada yang di belakangnya. Melihat ada anjing dan kucing berkelahi, tersenyum. Bukan kepada orang ini, tapi yang di belakangnya. Alhasil, semua memandang dan menganggap laki-laki berhubungan dengan Laila. Maknanya kelompok-kelompok Islam semuanya menganggap dirinya selamat, menganggap dirinya jalan yang benar. Namun di syair berikutnya dikatakan kullu man yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiruhum bidaka. Namun Laila menafikan semua kegeeran. Dia hanya menyatakan kepada Qais bahwa Qais saja yang dia cintai. Maksudnya kebenaran itu hanya satu, yakni manhaj salafus soleh. Itu maksudnya di sini. Maka Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semua agama-agama itu salah, yang mengaku muslim yang 72 salah, di api neraka hanya satu yang benar. Maka dimisalkan di sini Laila menafikan semua dari laki-laki yang mencintainya kecuali hanya satu. Matukiru lahum bidak. Laila tidak memberikan respek kecuali kepada satu. Dan begitupun Islam tidak membenarkan kecuali hanya satu manhaj yang benar. Maka ini alasan kita kenapa kita mempelajari manhaj. Dan kalian bersyukur berapa dari mungkin pondok-pondok pesantren yang bukan notabene salafi. Maka ayo hafal Al-Quran, ayo menghafal matan, ayo menghafal hadis, ayo hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 syair yang membahas tentang nahwu. Namun akidahnya bukan akidah ahli sunnah. Namun ujung-ujungnya menjadi sufi. Ujung-ujungnya menjadi nanti melaksanakan peribadatan kepada wali-wali yang meninggal. Atau kalian ayo belajar ilmu sunnah, ayo belajar ilmu. Ujung-ujungnya ternyata karena tidak belajar manhaj menjadi khawarij. Ujung-ujungnya kalian memberontak kepada pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin. Maka disinilah kalian harus bersyukur, di mana kalian di sini kita arahkan dengan ilmu-ilmu yang Allah bukakan kepada kita, ilmu hadis sampai mempelajari ilmu rijal. Dan membahas Sahih Al-Bukhari dibahas rijalnya, dibahas fikihnya, dan membahas ilmu akidah yang mengkhususkan akidah Ahlussunnah seperti Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan telah kita lalui Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, dan dipelajari ilmu-ilmu Quran, bahkan ilmu qiraat, dan dipelajari ilmu nahwi dan bahkan sharafnya dan muhadatsah.
Maka kita memberikan kepada kalian ilmu alat agar kalian mumpuni ilmunya. Namun itu semuanya jika tanpa ilmu manhaj, kalian akan mempergunakan itu semua kepada jalan yang mungkin menyesatkan. Maka jika kita kembali kepada gembong-gembong kelompok ahlul bid'ah di zaman Doeloe, saking dulunya di zaman Doeloe. Siapa misalnya? Jaham ibnu Safwan. Dia ma'ruf, seorang alim ulama pada zaman itu. Ahli lughah, ahli bahasa Arab, ahli. Namun pemikirannya sesat. Kenapa? Karena tidak mengenal manhaj ahlus sunnah. Dan begitu pun misalnya yang ma'ruf dilulukan oleh orang Sufiyah, Al-Ghazali. Padahal di akhir hayatnya telah bertobat. Meskipun belum untuk bertobat dari kitab Ihya Ulumuddin, sehingga kitab sesat ini terus dibaca oleh orang-orang as-Sufi. Maka Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, itu juga seorang alim di zamannya. Namun kealimannya dari ilmu lughah, dari ilmu usul, dari ilmu-ilmu yang lain, maka membawa dia kepada as-Sufiyah. Fahimtum? Maka di sini kita menginginkan kepada kalian, di sini kalian dicetak menjadi dai. Maka kalian menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu. Maka kami menginginkan dari kalian bermanhaj ahli sunnah. Sehingga nanti akan datang suatu zaman kepada setiap orang diterpa dengan fitnah. Terutama fitnah harta. Misalnya kalian pergi ke Yaman. Alhamdulillah di Yaman kalian belajar dalam manhaj ahli sunnah. Namun kapan terpaan itu datang besar di saat kalian pulang ke Indonesia. Dan ini yang akan menyebabkan mana laki-laki ahli sunnah. Dia dulu belajar bertahun-tahun dengan bahkan Syekh Mukbil, imam ahli sunnah, dilaqabi dengan Asadus Sunnah, singanya ahli sunnah, keras kepada kebid'ahan. Namun belajar murid ini dengannya karena dia di sana tidak ada musuh dan tidak ada maslahah duniawiyah, belajar terus dengan gurunya. Namun di saat dia turun seperti pendekar yang turun gunung, di sini dia akan melihat keadaan dakwah. Akhirnya para pendekar yang turun gunung dari gurunya yang mengajak kepada kebenaran, akhirnya setelah turun gunung diajak kepada kebatilan, diajak oleh penguasa yang jahat, diajak para preman. Akhirnya karena dia mempunyai ilmu kanuragan yang kuat, akhirnya dia condong kepada kebatilan, membela kemungkaran. Seperti itu. Jadi para pendekar-pendekar dakwah dulu bersama Syekh Mukbil manhajnya lurus, kuat. Namun setelah datang dakwah di Indonesia, dia pertama fakir. Butuh dakwah membangun masjid, membangun sekolahan, membangun ma'had. Kedua, dia mau makan apa? Ketiga, dia butuh anak dan istri, butuh dinikahkan, jomblo dan sebagainya. Ini semua akan berbenturan dengan dirinya, di mana nanti di sana banyak tangan-tangan yang mengatakan ayo bergabung, ayo bergabung. Kelompok roja yang kaya-kaya, ayo bergabung dengan kami. Kamu akan tampil di televisi 1 miliar dulu ya. 1 miliar setahun. Mikir, bisa nikah, bisa beli mobil, bisa. Akhirnya gabung. Manhajnya yang tadinya tegar kukuh seperti Asadus Sunnah Syekh Mukbil, seperti singa sunnah, akhirnya jadi lebay. Dan itu terjadi dengan teman kami. Dan ini sudah waqi', kita sebutkan namanya pun tidak apa-apa. Abu Qatadah yang ada di Tasik. Abu Qatadah yang ada di Tasik. Sekarang dia bukan hanya nebeng di roja, bahkan dia punya televisi sendiri. Setiap bulan membayar miliaran. Dan dia menghasilkan banyak uang. Itu sama-sama belajar dengan kita di bawah bimbingan Imam Mukbil Al-Wadi'i. Sampai di saat malam besok mau pulang, malamnya kita berkumpul. Makan bersama, saling menasehati, main-main dan sebagainya. Dia katakan, ana dengar sendiri dan juga didengar oleh yang lainnya yang sama-sama dari Bandung atau dari Sunda. Aneh kalau pulang mau bawa kampak. Terus itu televisi di rumah mau gue kampak. Atau pakai bahasa Sundanya, ku aing medek dikampak lah, dihancurin.
Oh, Masya Allah. Pulang, akhirnya bergabung dengan Roja. Tampil di televisi. Yang tadinya televisi di rumahnya mau dikampak, dia tampil. Kemudian setelah itu sekarang mempunyai relay sendiri. Dan sekarang dia dengan siapa? Dakwah terakhir dia mengajak kepada partai dan sebagainya. Alhasil itulah para pendekar-pendekar yang salah jalan. Dia muridnya Syekh Mukbil, pendekar yang gagah berani dari manhaj. Namun di saat dia turun gunung berbenturan dengan kenyataan, dia nggak mau hidup miskin, dia nggak mau demikian dan demikian. Akhirnya, ayo bergabung dengan kami, bergabung dengan Roja. Setelah bergabung dengan Roja, sekarang jadi gembongnya di Tasik, mempunyai pondok pesantren yang besar. Alhasil ini contoh. Maka oleh sebab itu kami menginginkan santri-santri di sini, kita mulai dari hari ini belajar manhaj. Maka kita mengarahkan bagaimana dakwah kepada jalan yang hak, dan kita berusaha untuk selalu belajar dan belajar di jalan yang hak. Dan ini perkara yang penting. Apa yang kalian pelajari dari ilmu sarf, apa yang kalian kuasai dari hafalan Al-Quran, apa yang kalian kuasai dari apa saja, kalau tidak kalian mempelajari ilmu manhaj, tidak terpakai, bahkan ilmunya itu malah menyebabkan kesesatan. Seperti tadi saya contohkan, orang yang membunuh Syekh Abdurrahman Mar'i punya hafalan Quran semuanya, punya qiraah yang sangat baik dan di YouTube bisa didengar. Namun manhajnya dia tidak mempunyai manhaj yang benar, akhirnya bukan salafi tetapi khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Masa depan dia sekarang apa? Di penjara. Dan kelak akan dikisos, dibunuh. Itu masa depannya di dunia. Mana ilmu-ilmunya? Tidak bermanfaat sama sekali. Dan begitu pun seperti tadi contoh kita, teman kita yang turun gunung, belajar dengan Syekh Mukbil sekitar 5 tahun lebih. Maka mana prakteknya? Syekh Mukbil mengatakan ihya uturoth, itu kelompok yang salah dan jangan kalian bekerja sama dengannya, bergabung dengan Roja. Dan Roja seperti Firanda memuji ihya uturoth, dan uang-uangnya dapat dari mana? Dari mereka. Maka seperti ini prakteknya. Maka kalian kelak jika belajar ilmu manhaj ini dan kemudian kalian bertambah ilmunya di Yaman, kemudian kalian pulang, nah di sini di saat pulang kalian akan diuji. Aku nih jomblo, butuh uang, butuh pembangunan masjid untuk markasku. Dari mana? Akhirnya ya udahlah gabung, nyemplung dengan kelompok-kelompok Ihya Uturoth, Roja atau kelompok yang lainnya yang banyak dananya, akhirnya menjadi kelompok mereka. Fahimtum? Atau malah ke Sufiyah atau ke kelompok-kelompok yang lain, yang penting dapat sumbangan masjid. Akhirnya masjid dapat, pondok dapat, diarahkan harus kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka ini ujian yang besar bagi kalian kelak. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kenikmatan mempunyai masjid ahli sunnah. Kita hidupkan sunnah-sunnah di sini. Dan alhamdulillah masjid ini tidak dibawahi oleh kelompok-kelompok tertentu atau kita katakan ormas-ormas tertentu yang memaksakan kepada kita harus begini, harus begitu, ataupun kelompok dakwah tertentu, tidak ada. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita mengajar Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Kesimpulan dari pelajaran manhaj yang kita berikan kepada kalian mulai dari hari ini adalah soal jawab tentang permasalahan manhaj. Dan kitab-kitab seperti ini sangat banyak. Namun mungkin ada juga kitab soal jawab dari Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, dan ada soal jawab Syekh An-Najmi, dan ada soal jawab juga dari Syekh yang semoga Allah menjaganya masih hidup, Syekh Saleh Fauzan, dan banyak kitab-kitab yang lain. Yang jelas nanti kita akan masuk kepada kitab yang paling mudah, soal jawabnya yang pendek tetapi mengena, agar sesuai dengan pemahaman kalian. Maka di sini kepentingan kepada pelajaran manhaj sangatlah penting. Maka jangan ada yang mengatakan dengan penggembosan, alah belajar manhaj melulu. Itu jelas ucapan yang tidak pada tempatnya. Justru kita penting. Namun selain kita mempelajari manhaj juga, mempelajari ilmu-ilmu alat semuanya. Tidak mempelajari ilmu manhaj terus, tetapi mempelajari ilmu
lughah Arabiyah, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikhiyah dan yang lainnya.